Framelens Audio Visual. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membawakan materi tentang TQM atau Total Quality Management. Penasaran dengan materinya? Simak video ini sampai selesai ya. Total Quality Management. Cara Timat mengemukakan manajemen kualitas merupakan sebuah metode untuk memastikan semua kegiatan yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan organisasi beserta program-program mencapai indikator kinerja yang ditetapkan. Artinya, sebuah organisasi harus mengembangkan 3 perangkat, yaitu pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, dan penyempurnaan kualitas. Salah satu teori utama manajemen kualitas adalah Total Quality Management dan Total Quality Service. Saran Timat mengemukakan TQM tidak sekedar teknik manajemen, melainkan sebuah filosofi manajemen yang diterapkan organisasi untuk merawat dan meningkatkan loyalitas konsumen dan menerapkan sebuah journey. Konsep total pada TQM mengandung arti bahwa semua aspek dan fungsi organisasi yang dikerjakan mengarah ke pencapaian tujuan untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas tinggi. TQM sebagai filosofi menerapkan doktrin quality is personal yang merujuk pada makna totality, terpenuhinya kebutuhan dan harapan setiap orang bagian dalam organisasi atau provider, serta kebutuhan dan harapan konsumen. Doktrin lain yang diterapkan adalah zero defect atau tanpa cacat, yang bertujuan untuk menekan sekecil mungkin penyediaan barang atau jasa melalui proses yang tersedikit cacatnya. Ada 2 dimensi besar dalam konsep kualitas, yakni dimensi strategis dan instrumental. Dimensi kualitas bermakna sebagai terpenuhinya harapan dan kebutuhan konsumen, sedangkan dimensi instrumental adalah semua karakteristik dan atribut yang melengkapi dan menyempurnakan dimensi strategis. Kombinasi keduanya menghasilkan excellence dan sense of excellence pada barang atau jasa. Dalam perspektif TQM, 2 dimensi ini menjadi pintu masuk satu-satunya untuk meningkatkan dan menggapai daya saing yang langgeng organisasi. Prinsip-prinsip TQM ada 12. Di antaranya, yang pertama ada Customer Focused Organization. Pada prinsip ini, kita sebagai organisasi harus fokus pada hasil yang dapat kita berikan, karena kita harus memenuhi kebutuhan para publik ataupun konsumen kita. Di sini yang kedua ada Ethic, Integrity, and Trust. Selain menghasilkan barang berkualitas, tentunya barang-barang juga tidak boleh menyelangi aturan dari nilai etik, nilai integritas, dan nilai kepercayaan. Prinsip selanjutnya ada People Make Quality, Involvement of People and Teamwork. TQM bukan hanya kerja perseorangan atau satu bidang dalam sebuah organisasi. TQM bergerak bersamaan menciptakan sebuah strategi yang sangat strategis. Karena dalam TQM kita juga harus menciptakan People Make Quality, People Involvement, and Teamwork secara integritas. Selanjutnya ada leadership. Karena TQM bukanlah berbicara tentang hari ini, tapi kita berbicara tentang jangka panjang. Tentunya dibutuhkan seorang pemimpin atau leadership yang mana seorang leadership tersebut harus bisa berinovasi dan berpikir jangka panjang secara visioner. Dan yang keenam ada process approach and prevention. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang mana maksudnya di sini kita harus mencegah atau mengawasi semua kegiatan dan organisasi agar kita dapat mencegah sebuah quality cost atau yang mana kita bisa melihat kualitas dari hasil yang kita dapatkan nantinya. Selanjutnya ada system approach to management. Ketika hasil yang kita berikan baik, tentunya konsumen akan setia dan selalu membeli barang kita. Selain itu, dia juga menciptakan sebuah raving fans yang mana dia bisa mengajak orang lain untuk membeli produk-produk kita. Selanjutnya yang ke-8 ada continuous improvement and training. Pada hal ini, kita tidak hanya berfokus pada barang dan jasa. Tentunya kita juga akan melakukan training kepada karyawan-karyawan kita, yang mana maksud tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mensurvei apa saja kebutuhan publik dalam masa ke masa, sehingga kita tidak hanya terpaku pada satu hasil yang kita dapatkan, namun kita bisa melihat hasil ke depannya. Selanjutnya yang ke-9 ada factual approach to decision making. Tentunya dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi harus berdasarkan oleh fakta, bukan hanya opini. Karena semua hasil yang kita ambil dalam sebuah organisasi harus dapat kita buktikan kebenarannya agar dapat bertanggung jawab atas semua hasil yang kita berikan nanti. Selanjutnya yang ke-10 ada mutually beneficial relationship, yang mana pada TQM ini kita tidak boleh mendapatkan hasil atau keuntungan secara sepihak. Kita sebagai pihak internal dan pihak eksternal harus mendapatkan hasil yang sama, kualitas yang sama agar terciptanya sebuah hubungan yang baik antara keduanya.
Yang terakhir ada communication, precision, and recognition. Apresiasi hal sekecil apapun yang dilakukan oleh para karyawan di dalam bidang organisasi tersebut tentunya dapat menjadi sebuah batu bata demi batu bata dan serta bangunan yang kokoh. Tentunya hal tersebut sangat berarti pada organisasi sektor publik dan sektor lainnya. Penerapan TQM dalam bidang pendidikan tentunya ada 4 hal yang dapat kita hindari. Yang pertama ada moral imperatif, yaitu kebutuhan moral atau kita sebagai penyedia layanan tentunya harus memberikan moral yang baik atau pelayanan baik kepada pemakai layanan atau pemakai jasa. Selanjutnya ada profesional imperatif, yaitu kita juga harus bersifat profesional ketika memberikan layanan. Dan yang ketiga ada kompetitif imperatif. Tentunya kompetisi tetap ada dalam bidang sektor publik, yang mana dimaksud adalah sebagai sektor publik kita dapat bersaing dengan sektor-sektor swasta. Yang terakhir ada accountability imperatif. Sebetulnya disebutkan Salis 2002, penyelenggaraan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa harus akuntabel. Kinerja akuntabilitasnya bukan hanya sebatas pada dimensi quality of action and achievement, tapi juga pada aspek-aspek lainnya. TQM membantu mereka memenuhi di accountability imperatif ini. Dalam penerapan TQM di dunia pendidikan, tentunya tidak boleh kita mengharapkan segala cara. Hal ini dimaksud dengan TQM adalah metodologi, metode, dan teknik manajemen sekaligus filosofi dalam hal manajemen. Antara dimensi filosofi, metodologi, metode, dan teknik harus terjalin erat. Bahkan, dimensi filosofis harus memayungi pilihan metodologi. Metodologi menentukan pilihan metode, dan metode menentukan pilihan terbaik. Keterkaitan dalam ini membentuk totalitas dalam TQM. Jadi, dalam TQM ini semuanya saling berkaitan erat dalam melakukan pelayanan yang menghasilkan hasil yang berkualitas. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau ada yang kurang jelas, bisa tanyakan lewat CP kami atau subscribe channel YouTube kami. Karena apapun yang terjadi, kita tetap santai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.